Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 148-C. Para eksekutif senior S Corporation berorientasi pada keuntungan atau mendukung Victoria. Tidak ada satupun dari mereka yang akan membiarkan Victoria bertindak lancang dan mereka bertekad memisahkan dia dan Jordan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyampaikan masalah ini kepada Frank. Tak lama kemudian, Jordan tiba di Hotel Express untuk mengemasi barang-barangnya saat ia bersiap pindah bersama Victoria malam ini. Dia menerima telepon dari Frank. Jordan mengerutkan kening. Dia pernah mengatakan sebelumnya bahwa bahkan setelah bercerai dengan Hailey, dia ingin menjalani kehidupan yang normal. Dia mengatakan pada Frank agar tidak mengganggunya jika tidak ada yang penting. Tampaknya Frank memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan kepada Jordan. Ada apa? Jordan menjawab panggilan itu. Frank berkata, Tuan Jordan, para pemegang saham S Corporation baru saja memaksa Victoria untuk membuat pilihan antara memutuskan hubungan dengan Anda dan mengundurkan diri sebagai presiden. Mereka juga mengatakan bahwa Victoria sekarang adalah pacarmu. Benarkah itu? Jordan mengangguk, yah, itu baru saja terjadi tadi malam, jangan beritahu kakek untuk saat ini. Ya, Tuan Jordan. Sebagai bawahan, Frank tidak berani bicara banyak tentang hubungan pribadi Jordan, H+P. Lalu bagaimana aku harus menangani masalah ini? Haruskah aku berdiri di pihak Victoria dan menyuruh para pemegang saham itu untuk tutup mulut? Jordan memikirkannya. Jika Frank melakukan itu, Caiden pasti akan menyerang S Corporation lagi dan membuat S Corporation bangkrut. Kalau begitu, banyak orang di S Corporation akan menderita kerugian besar, dan Victoria akan hancur cepat atau lambat. Di sisi lain, Jordan juga ingin tahu pilihan apa yang sebenarnya akan diambil Victoria. Lakukan saja apa yang dikatakan pemegang saham, perintah Jordan. Sebenarnya, tidak ada lagi yang perlu diselamatkan dari S Corporation. Setelah diserang oleh Caiden begitu lama, reputasi S Corporation telah lama ternoda, dan mereka telah kehilangan keunggulan kompetitifnya. Bahkan jika Victoria tetap menjabat Presiden S Corporation, dia tidak akan dapat menjabat lama. Ya. Setelah menutup telepon, Frank segera menelepon Victoria. Tuan Reyes. Nona Clarke. Kamu bisa memanggilku Victoria saja. Victoria, Vincent, dan yang lainnya menelepon saya untuk memberitahu saya tentang situasi di perusahaan. Saya mendengar bahwa keluarga Huxley menyerang S Corporation karena hubungan Anda dengan Jordan, benarkah? Ya. Kudengar kau sekarang pacar Jordan. Apa kau juga berpikir pengusiran Jordan dari keluarga Stelle juga dipentaskan? Sebagai kepala pelayan keluarga Stelle selama puluhan tahun, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa Jordan memang telah diusir oleh keluarga Stelle dan tidak diizinkan menginjakkan kaki di Inggris selamanya. Anggaplah kau melakukan ini karena status Jordan sebagai keturunan keluarga kaya. Kalau begitu, kau hanya berkhayal. Frank mengatakan itu untuk menguji Victoria juga. Lagi pula, Jordan sudah pernah diselingkuhi sebelumnya. Victoria berkata dengan panik, Tuan Reyes, saya tidak peduli apakah dia keturunan keluarga kaya atau tidak. Saya menyukainya apa adanya, dan terlepas dari apakah dia kaya atau miskin, itu tidak memengaruhi keputusan saya untuk berkencan dengannya. Frank, yang berada di Inggris, tersenyum lebar saat melihat itu. Ia juga senang karena Jordan akhirnya menemukan pasangan yang baik. Frank berkata, Victoria, aku mengagumimu. Tidak banyak wanita sepertimu di dunia ini. Namun, kenyataannya memang pahit, dan aku tidak ingin kehilangan minatku pada S Corporation tanpa alasan karena hubungan kalian. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Putus dengan Jordan dan jangan pernah menghubunginya lagi. Lalu, sampaikan pendirianmu kepada keluarga Huxley dan teruslah menjadi presiden S Corporation. Atau, mengundurkan diri sebagai presiden. Victoria, yang sedang duduk di kantor presiden, menggigit bibirnya sambil berlinang air mata. Frank mendesah. Saya tahu Anda memulai dari bawah sebagai sekretaris dan berjuang selama 7 tahun di Orlando hingga mencapai posisi presiden hari ini. Kamu harus memikirkan ini dengan saksama. Apakah pantas mengorbankan 7 tahun kerja keras demi Jordan? Melihat Victoria tidak berbicara lama, Frank tidak mendesaknya dan hanya berkata, bagaimana dengan ini? Pikirkan baik-baik dan berikan aku jawabanmu setelah kau memutuskan. Itu tidak perlu. Victoria tiba-tiba berkata dengan ekspresi penuh tekad, saya memilih untuk mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya selama ini, Tuan Reyes. Saya minta maaf telah mengecewakan Anda, dan saya berharap dapat bekerja untuk Anda lagi di masa mendatang. Selamat tinggal. Di sebuah rumah misterius di Inggris. Senyum muncul di wajah Frank. Setelah menutup telepon, Frank tersenyum dan berkata, Victoria, kamu beruntung.
Sekarang setelah kamu melepaskan jabatanmu sebagai presiden perusahaan yang bernilai beberapa ratus juta dolar, kamu akan menjadi presiden perusahaan internasional yang bernilai beberapa miliar dolar di masa depan. Tuan Jordan tidak akan membiarkanmu berkorban dengan sia-sia. Orlando, Florida. Pukul 12.30 siang, Victoria kembali ke perkebunan dan berteriak di pintu. Jordan, apakah kamu sudah di rumah? Pintunya tidak dikunci dengan kunci pengenal wajah. Victoria kini membawa barang-barang berat dengan kedua tangannya. Dalam beberapa detik, Jordan membuka pintu dari dalam. Victoria mengenakan kemeja putih, rok formal setengah badan, dan sepasang sepatu hak tinggi hitam, benar-benar memancarkan pesona seorang presiden yang tampan. Akan tetapi, dia membawa dua tas belanja supermarket besar di tangannya, yang tidak cocok dengan auranya yang seperti Dewi. Victoria tersenyum begitu melihat Jordan. Aku tahu kamu menungguku di rumah. Victoria melangkah masuk dan bertanya, Jordan, aku membeli banyak makanan, kamu boleh mencicipi masakanku. Victoria hendak pergi ke dapur untuk memasak. Namun, Jordan meraih pergelangan tangannya yang ramping dan membantunya membawa kantong-kantong supermarket, lalu meletakkannya di lantai. Lalu dia menutup pintu. Jordan berjalan ke arah Victoria dengan ekspresi serius di wajahnya dan membelai wajahnya. Aku menonton berita. Mengapa kamu mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation? Apakah karena aku? Victoria menyembunyikan rasa tidak senangnya dengan tersenyum dan berkata, tidak, saya sudah lama ingin berhenti bekerja di S Corporation karena orang-orang tua itu terus menjelek-jelekkan saya. Jordan memegang tangan Victoria dan berkata, aku bertanya kepada Vincent tentang hal itu. Dia berkata bahwa kau menyerahkan jabatan Presiden S Corporation untukku. Mengapa kau begitu bodoh? Aku tidak pantas menerima pengorbanan sebesar itu darimu. Jordan benar-benar terharu setelah mengetahui pilihan Victoria. Ia tidak menyangka Victoria rela meninggalkan karir yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun demi dirinya. Jika Hailey, dia mungkin akan memilih S Corporation tanpa keraguan sedikit pun. Victoria menjawab dengan nada mendominasi, bukan urusanmu untuk mengatakan apakah ini layak atau tidak. Terserah aku. Jordan sangat tersentuh sehingga ia bersumpah akan menjadikan Victoria presiden perusahaan yang lebih terkemuka di masa mendatang. Akan tetapi, pada saat ini, ia hanya bisa menggantinya dengan cara lain. Jordan menggendong Victoria dan berjalan menuju kamar tidur. Victoria terus memukul Jordan dengan main-main. Lepaskan. Aku harus memasak. Untuk apa? Kita tidak makan. Sepatu hak tinggi Victoria jatuh ke tanah, satu persatu. Sementara itu, di Jade Villa, New York. Hailey baru saja terbangun di pelukan Chaiden. Sayang, ada acara apa? Hailey bertanya sambil mengusap matanya dengan lelah.